Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam modul 3.1 ini saya mempelajari dilema etika dan bujukan moral yang nantinya diharapkan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Ilmu yang saya dapatkan dalam modul ini akan saya bagikan kepada rekan-rekan guru atau teman sejawat di SMKN 1 Brebes. Pertama kali saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan memanfaatkan waktu-waktu luang untuk berdiskusi dalam sebuah kelompok yang sudah kami buat, yaitu komunitas praktisi, forum Merdeka Belajar dan Mengajar, yang kami buat dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi guru. Pertemuannya biasanya dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan. Dalam kesempatan tersebut, saya akan mencoba untuk berbagi bersama kepada semua anggota komunitas teman guru tentang pengalaman yang sudah saya dapatkan ketika belajar cara mengambil keputusan dalam suatu masalah, serta sebagai pemimpin pembelajaran. Langkah awal yang akan saya lakukan sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil suatu keputusan tidak akan luput dari dilema etika dan bujukan moral. Dalam hal ini yang harus kita perhatikan adalah apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral. Dan untuk mengetahuinya kita dapat melakukan langkah awal untuk identifikasi masalah agar bisa diketahui bahwa kasus yang kita hadapi adalah benar dilema etika atau bujukan moral. Apabila masuk dalam kategori kasus dilema etika, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil sebuah keputusan. Kita harus memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam mengambil keputusan. Kapan saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Setelah saya memahami modul 3.1 tentang pengambilan keputusan, akan langsung saya terapkan dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungan sekolah dengan memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Jadi, mulai saya mendapatkan ilmu ini, maka saya akan mencoba mempraktikkan dengan kondisi kehidupan sehari-hari yang saya jalani, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Yang mendampingi saya dalam menerapkan suatu atau menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam lingkungan sekolah tentunya seluruh warga sekolah, yaitu kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat. Pengambilan keputusan yang tepat dalam memimpin pembelajaran adalah pengambilan keputusan yang mampu menyeimbangkan antara 2 pihak atau antara 2 opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan benar, sehingga tidak merugi salah satunya. Refleksi dalam pengambilan keputusan merupakan cara kita untuk mengetahui keputusan yang kita ambil tepat dan tidak merugikan orang lain. Dalam mengkritisi suatu pengambilan keputusan atau membuat suatu keputusan yang kreatif, inovatif, dan efisien sebagai seorang pemimpin pembelajaran, maka sangat penting untuk mempraktikkan aspek-aspek apa saja yang perlu dilakukan atau diperhatikan sebelum dan sesudah pengambilan suatu keputusan. Dari pengalaman dan latar belakang tempat kita bekerja, yaitu institusi pendidikan, sebagai pemimpin pembelajaran harus menyadari bahwa untuk unsur-unsur tersebut tidak akan ada aturan baku yang berlaku untuk memutuskan situasi dilema etika karena bersifat relatif dan pada situasi dan kondisi terjadinya suatu kejadian. Terima kasih. Refleksi dari saya tentang pemimpin pembelajaran dalam mengambil suatu keputusan.